Coba kita pikirin bareng-bareng. Waktu jari kita asyik scrolling di layar tanpa henti, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, ini sebenarnya siapa sih yang pegang kendali? Apakah benar-benar kita? Yuk kita cari tahu jawabannya. Hayo, ngaku. Pasti pernah kan? Niatnya cuma mau bales satu pesan atau lihat satu notifikasi. Tahu-tahu 1 jam, 2 jam lewat begitu aja. Nah, kalau Anda pernah mengalaminya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Dan ini semua bukan kebetulan. Oke, biar lebih jelas, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dengan ngebongkar jebakannya, terus kita selami cara kerja otak kita intip gimana teknologi dirancang, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa ambil alih setir lagi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita perlu kenalan dulu nih sama musuh tak terlihat yang sering kita hadapi setiap hari. Namanya mindless scrolling. Apa itu? Ya, itu dia. Kebiasaan kita scroll tanpa tujuan yang jelas. Udah kayak refleks, jalan sendiri aja gitu jarinya. Kita sering baru berhenti kalau udah capek atau sadar waktu udah kebuang banyak. Dan jangan salah, dampaknya ini serius banget loh. Stres jadi meningkat, kualitas tidur berantakan, fokus buat kerja atau belajar jadi ambyar. Bahkan ada istilah baru nih, brain rot. Rasanya tuh otak kita kayak jadi tumpul, jadi malas mikir hal-hal yang penting. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih otak kita bisa gampang banget kejebak? Jawabannya ternyata ada perang kecil yang terjadi di dalam kepala kita. Dan ini dia kuncinya. Aneh tapi nyata, otak kita itu ternyata suka banget sama hal-hal yang nggak pasti. Bukan hadiahnya yang bikin nagih, tapi rasa penasarannya itu loh. Biar gampang, kita bandingin aja. Hadiah tetap kayak gaji bulanan, jelas kita senang. Tapi karena udah bisa ditebak, dopamin yang keluar ya biasa aja. Nah, sekarang bandingin sama hadiah acak, kayak main mesin slot atau ya scroll feed media sosial. Kita kan nggak pernah tahu apa yang bakal muncul selanjutnya. Video lucu, berita heboh, justru ketidakpastian inilah yang bikin dopamin kita muncrat. Bikin otak kita bilang, satu kali lagi deh, siapa tahu ada yang seru. Ini juga yang sering salah kaprah. Dopamin itu bukan molekul rasa suka, tapi molekul rasa ingin. Dialah yang mendorong kita untuk terus mencari, bukan yang bikin kita puas saat menemukan. Makanya kita terus scroll, padahal mungkin sebagian besar isinya ngebosenin. Jadi, di dalam kepala kita itu kayak ada pertarungan. Ada sistem limbik, si pencari kesenangan instan yang teriak-teriak, lagi, lagi, lagi. Terus ada korteks prefrontal, si bagian dewasanya, yang berusaha bilang, udah cukup, ada kerjaan lain. Masalahnya, pas kita lagi capek atau stres, si korteks prefrontal ini tenaganya lemah, dan akhirnya si sistem limbik yang ambil alih kendali. Oke, kita udah tahu kelemahan dari dalam. Sekarang kita lihat faktor dari luarnya. Gimana platform-platform ini dengan sangat sengaja didesain untuk memanfaatkan kelemahan otak kita. Ada istilahnya attention engineering. Dan ini penting banget kita sadari. Ini tuh bukan bug atau kesalahan sistem, ini adalah fitur. Teknologi ini memang dirancang untuk mengikat perhatian kita selama mungkin, karena di era digital, perhatian kita lah yang jadi barang dagangan utama. Caranya gimana? Macem-macem. Ada infinite scroll. Jadi kita nggak akan pernah nemuin dasar halaman. Tujuannya biar kita nggak punya sinyal untuk berhenti. Terus ada algoritma super pintar yang nyuapin kita konten-konten yang paling bikin kita emosi. Ditambah lagi rentetan notifikasi yang bunyi terus. Itu fungsinya kayak kail pancing yang narik kita balik lagi setiap kali kita coba lepas. Nah, semua itu ngebentuk sebuah lingkaran kebiasaan yang kuat banget. Dimulai dari pemicu, entah itu rasa bosen atau sekedar lihat HP nganggur, terus masuk ke rutinitas, buka aplikasi, scroll, dan akhirnya dapat imbalan, distraksi sejenak. Makin sering diulang, makin otomatis, sampai-sampai kita melakukannya tanpa mikir lagi. Oke. Kita udah bongkar semua masalahnya. Sekarang, bagian yang paling penting. Gimana caranya kita bisa jadi tuan atas jari kita sendiri? Gimana cara kita ambil alih setirnya lagi? Jawabannya adalah dengan beralih dari yang tadinya mindless menjadi mindful scrolling. Ini bukan berarti kita harus berhenti total, tapi kita mengubah cara kita berinteraksi jadi lebih sadar, punya tujuan dan seimbang. Ada beberapa langkah praktis yang bisa langsung kita coba. Pertama, coba deh atur timer, misalnya 15 menit setiap sesi, biar ada batas yang jelas. Kedua, beres-beres feed Anda. Unfollow akun-akun yang bikin pusing dan ikuti yang ngasih inspirasi. Dan yang ketiga, ini yang paling ampuh, latih jeda.
Pas lagi asyik scroll, coba berhenti sebentar, terus tanya ke diri sendiri. Sebenarnya apa sih yang gue cari di sini? Ini beneran bermanfaat nggak? Kalau mau melangkah lebih jauh, kita bisa adopsi filosofi digital minimalism dari Cal Newport. Intinya simpel, kita hanya menggunakan teknologi yang benar-benar mendukung nilai-nilai penting dalam hidup kita. Kalau enggak, ya mungkin udah saatnya dilepaskan. Cara nerapinnya gimana? Coba matiin semua notifikasi yang nggak penting. Terus, ciptakan friksi digital. Maksudnya bikin akses ke aplikasi medsos jadi sedikit lebih susah. Pindahin dari halaman depan, masukin ke folder paling pojok. Biar gak gampang keklik secara refleks. Dan yang terpenting, ayo cari lagi kegembiraan di dunia nyata. Nah, kita sudah sampai di akhir perjalanan kita. Jadi, apa inti yang bisa kita bawa pulang dari semua ini? Poin utamanya adalah ini. Tujuannya bukan untuk memusuhi teknologi. Teknologi itu cuma alat. Tantangannya adalah gimana kita bisa jadi pengguna yang cerdas, yang make teknologi dengan sadar, dengan niat yang jelas. Biar kita yang mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya. Dan saya ingin menutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Mungkin perjuangan kita sebenarnya bukan melawan aplikasi, mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah, apa sih yang sebenarnya sedang kita hindari saat kita terus-menerus menggulir layar? Apakah itu rasa bosan, rasa sepi, atau kecemasan? Menjawab pertanyaan itu bisa jadi langkah pertama kita untuk benar-benar bebas. Islam mengajarkan adab sebelum ilmu. Di era teknologi yang serba cepat ini, prinsip itu tetap relevan. Ini tag beradab, menjaga nilai, bergerak menuju kesempurnaan.